Sebut saja namaku Rio. Sehari-hari, aku menjadi marketing makanan kecil. Tugasku berkeliling memasok ke agen-agen penjualan makanan kecil. Pagi-pagi saya sudah berangkat kerja dan pulang malam hari. Saya ditarget untuk bisa memasak makanan kecil cukup banyak. Setelah berkeliling, biasanya saya akan mampir di sebuah warung makan langganan milik Tante Susan. Banyak para marketing yang suka berlangganan warung makan Tante Susan. Tante Susan janda tidak punya anak, orangnya ramah, cantik, tubuhnya padat berisi dan kulitnya putih bersih. Pelanggannya kebanyakan para pria. Mereka menjadi pelanggan, entah karena makanan enak atau hanya sekedar melihat kecantikan Tante Susan. Saya sebagai laki-laki normal juga sangat tertarik kepada Tante Susan. Suatu hari Tante Susan bilang ke saya, warung akan libur beberapa hari, dan saya diminta untuk datang ke rumahnya untuk membantu keran air yang rusak. Saya pun bersedia untuk membantunya, dan kebetulan saya juga libur. Ketika saya sampai di rumah Tante Susan, ternyata Tante Susan masih dalam keadaan santai. Bu Susan cuma memakai daster tipis berwarna putih. Dan ketika saya datang, Bu Susan mempersilahkan saya duduk. Saya duduk berhadapan dengan Tante Susan. Karena lupa duduk yang benar, mata saya sekilas melihat duriannya miliknya. Dada saya berdegup keras melihat pemandangan itu. Jiwa laki-laki saya berontak ingin menggapai durian itu, tapi niat itu saya redam sekuat-kuatnya. Tante Susan tersenyum, kemudian berkata bahwa dia akan bertemu seseorang. Saya diminta untuk bantu memperbaiki keran air di dapur, sementara Tante Susan akan mandi dulu. Saya pun mulai memeriksa keran air di dapur. Ketika saya baru konsentrasi memperbaiki keran, tiba-tiba Tante Susan memanggil saya untuk mengambilkan handuk yang ketinggalan. Saya pun mengambilkan handuk dan mengantarkan ke kamar mandi. Tante Susan membuka pintu kamar mandi dan saya kaget melihat Tante Susan seperti bayi yang baru mandi, tanpa sehelai benang pun menutupi. Pemandangan yang sangat luar biasa indahnya. Tante Susan seperti bidadari yang turun dari langit. Jiwa laki-laki saya benar-benar ingin berontak, ingin menikmati apa yang ada di depan mata. Tetapi saya tetap bertahan agar semua terkendali. Setelah mandi, Tante Susan merias wajahnya. Tante Susan semakin cantik dan menawan. Rio, kamu tunggu di rumah sebentar ya. Saya akan dijemput seseorang. Tante Susan kemudian bersiap di teras rumahnya menunggu seseorang. Sudah hampir 1 jam belum ada tanda-tanda ada yang menjemput. Kemudian Tante Susan berdering. Ternyata penjemputan dibatalkan. Tante Susan sangat gusar dan cemberut. Saya tidak berani bertanya apa-apa. Tante Susan bilang ke saya akan bertemu seorang pria yang akan memberikan sesuatu yang membahagiakan. Tante Susan bilang kalau dirinya adalah wanita normal. Tante Susan juga butuh seorang pendamping hidup. Orang yang tiap tadi adalah seorang pria yang bersedia menikahinya. Kemudian saya mengatakan bahwa Tante harus sabar, kalau sudah jodoh, tentu tidak akan pergi kemana-mana. Tante Susan lalu masuk kamarnya dan terbaring telentang di tempat tidurnya. Tidak berselang lama, Tante Susan bangun lagi dan ganti baju pakai daster lagi. Ketika sedang pakai pengaman durinya, tiba-tiba ada cecak jatuh di sampingnya. Tante Susan berteriak minta tolong.
Aku pun berlari masuk ke dalam, dan Tante Susan mengibas-ibaskan pengaman duren untuk mengusir cecak. Cecak itu tidak bergeming. Tante Susan lalu memberikan pengaman duren berwarna merah ke saya untuk mengusir cecak. Saya kaget ketika Tante Susan memberikan pengaman durennya ke saya. Pengaman itu sangat harum wanginya. Setelah cecak pergi, saya kembalikan kain pengaman duren itu ke Tante Susan. Tante Susan menarik tanganku untuk duduk di samping tempat tidurnya. Jiwa laki-lakiku bergejolak keras tanpa aku bisa kendalikan. Ternyata Tante Susan tahu apa yang terjadi pada diriku. Durenku sudah matang kok. Kamu boleh mencicipi sepuasnya. Belum sempat aku menjawab, Tante Susan sudah melakukan gerakan tak terduga. Akhirnya tongkat saktiku membelah duren milik Tante Susan. Tante Susan sangat kegirangan karena duren miliknya yang sudah matang, akhirnya ada yang memetiknya. Riu, ternyata kamu sangat pandai memetik duren milik Tante. Aku sangat menikmati. Ternyata kamu orang hebat. Tongkatmu benar-benar sakti. Aku sangat senang apabila tongkat sakti itu menjadi milikku selama-lamanya. Setelah peristiwa itu, Tante Susan sering memakai tongkat saktiku untuk membelah durennya. Aku pun sangat menikmati ronde demi ronde pertandingan olahraga bercocok tanam itu. Saya benar-benar menikmati surganya dunia. Suatu hari, Tante Susan mengajak ngobrol tentang keinginan memiliki tongkat sakti milik saya untuk selama-lamanya. Itu artinya Tante Susan ingin mengajak saya menikah. Setelah saya pertimbangkan, akhirnya saya mau menikah dengan Tante Susan. Akhirnya, saya menikah, dan Tante Susan benar-benar menikmati alunan tongkat sakti saya. Setelah menikah, hampir tiap malam tongkat saktiku menari-nari di atas duren milik Tante Susan yang sudah resmi menjadi istriku. Hari-hari saya lalui dengan penuh kebahagiaan. Hari-hariku aku lalui dengan penuh gembira, dan sangat gembira lagi. Tongkat saktiku benar-benar sakti. Tongkat saktiku berhasil menumbuhkan benih di dalam rahim Tante Susan yang telah jadi istriku. Demikian tadi ceritaku kawan-kawan. Terima kasih.